Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Jajaran aparat kepolisian Resor Dompu, Nusa Tenggara Barat melakukan sweeping senjata tajam di 3 kampung bertikai. Dari hasil penyisiran di 2 kampung yakni Kelurahan Simpasai dan Kelurahan Kandai 2, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, jenis senjata api rakitan dan bom molotov dan sejumlah anak panah. Jajaran aparat kepolisian Resort Dompu, Nusa Tenggara Barat Jumat sekitar pukul 10.20 WITA tadi turun ke 3 kampung yang bertikai. Tujuan polisi adalah untuk melakukan sweeping senjata tajam pada 3 kampung yang bertikai yang dipakai warga saat bentrokan 3 hari lalu. Dari hasil penyisiran di 2 kampung yakni Kelurahan Simpansai dan Kelurahan Kandai 2, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, senjata api, bom molotov dan sejumlah anak panah. Namun penyisiran terakhir oleh aparat di Kelurahan Montabaru, polisi mendapatkan perlawanan dari warga setempat, di mana warga menolak aparat untuk masuk ke perkampungan untuk melakukan sweeping. Penolakan dilakukan warga dengan melakukan blokade jalan dengan menggunakan batang pepohonan dan batu. Mari kita berdialog, berkomunikasi, ya. Setelah dilakukan negosiasi dengan sejumlah tokoh agama dan kepala lingkungan Kelurahan Montabaru, akhirnya warga berhasil membuka kembali jalan negara yang diblokade tersebut. Dari hasil sweeping terakhir, polisi berhasil menyita serta mengamankan ratusan senjata tajam, berupa senjata api rakitan, jenis laras panjang, dan pistol, serta ratusan butir peluru jenis F-16. Selain itu, polisi juga berhasil menyita puluhan botol bom molotov, serta senjata tajam berupa parang dan belati. Razia dan ditemukan beberapa benda yang sudah rekan lihat ini, ya. Itu dalam rangka untuk perang antar kampung. Dari Dompu NTB, Aminullah melaporkan. Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan polisi telah mengetahui identitas pelaku teror dan perusakan terhadap posko pemenangan dan rumah caleg Partai Nasional Demokrat di Aceh. Kuat dugaan motif teror adalah persaingan antara partai lokal dan partai nasional. Sehingga diperlukan undang-undang yang Usai melantik pejabat baru Kapolda Nanggro Aceh Darussalam di Mabes Polri Jumat pagi, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, polisi saat ini tengah berupaya agar pelaku teror bersedia menyerahkan diri. Namun jika bersangkutan menolak, kepolisian akan melakukan penangkapan. Menurut Kapolri, pelaku berasal dari Aceh, sementara untuk motifnya tersendiri berkaitan dengan kondisi politik saat ini di wilayah tersebut. Sutarman berharap Kapolda Aceh yang baru diangkat, Brigjen Pol Hussein Hamidi, mampu menerapkan langkah-langkah preventif guna menjaga kondusivitas keamanan di Nanggro Aceh Darussalam. Sutarman menambahkan Hussein telah cukup lama menjabat sebagai Wakapolda Aceh dan mengetahui betul karakteristik masyarakat Aceh. Renpamnya sudah ada, siapa berbuat apa, tempatnya di mana, kapan dia harus itu, seluruhnya sudah dilatih sehingga seluruh anggota di seluruh Indonesia ini sudah mengerti akan tugas masing-masing. Untuk pengerusakan 2 posko di Aceh, Pak, posko partai. Kita sudah tahu pelakunya, sedang negosiasikan untuk menyerahkan diri atau kita tangkap. Jadi itu orang pelakunya sudah kita ketahui identitasnya dan kita menghimbau untuk menyerahkan diri di proses secara hukum atau kita lakukan penangkapan. Dari kelompok orang atau ya? Motifnya, Pak? Pelakunya dari Aceh. Motifnya politik. Ya mungkin persaingan antara partai lokal dengan partai nasional. Jadi motifnya ada kaitannya dengan motifnya. Untuk pencegahan ke depannya? Teror terhadap Partai Nasdem terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama, sebuah posko pemenangan Partai Nasdem di Berundong Peluru yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2014 di kawasan Desa Kunyit Mulek, Kecamatan Matangkuli, Aceh, dan yang kedua, sebuah rumah caleg dari Nasdem di Desa Nibong, Kecamatan Meurah, Mulia, Kabupaten Aceh Utara dibakar orang tak dikenal, yang terjadi Jumat dini hari tanggal 20 Februari 2014. DPP Partai Nasdem meminta Polri serius untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari ini resmi menyerahkan data laporan dana kampanye tahap kedua kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Total dana yang dilaporkan nilainya mencapai 220 miliar rupiah. PDIP mengklaim sebagian besar dana tersebut didapatkan dari sumbangan kader dan caleg. Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) menjadi peserta pemilu pertama yang menyerahkan laporan keuangan kampanye secara lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta. Berkas dana laporan PDIP diterima secara simbolis oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah. Wakil Bendahara DPP PDIP Rudianto Jen mengatakan jumlah laporan tersebut dihitung secara total dari laporan tahap awal yang dilakukan pada 27 Desember 2013 lalu. Menurutnya total dana yang dilaporkan nilainya mencapai 220 miliar rupiah, sebagian besar dana tersebut didapatkan dari sumbangan kader dan caleg. Rudi menambahkan dana kampanye tersebut bisa berubah karena sebanyak 44 caleg PDIP belum melaporkan dana kampanye mereka. Tambah dengan dana partai yang kita sumbangkan untuk kampanye. Jadi dan sumbangan dari yang ke partai itu banyak sumbangan pihak ketiga kepada kita dan kader-kader PDI Perjuangan yang menyumbang kepada kita, dan kita kumpulkan semuanya totalnya ada 220 miliar. 20 miliar itu sebagai total dari yang periode awal sampai yang kedua. Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan KPU telah menjadwalkan laporan dana kampanye parpol terakhir pada 2 Maret 2014. Nantinya jika melewati batas tersebut ada partai yang belum melapor, maka akan didiskualifikasi. Jadi kita juga mengharapkan untuk rekening khusus dana kampanye, karena amanat undang-undangnya adalah 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye, kita harus sudah diserahkan kepada kami. Konsekuensi, apabila tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye sampai waktu yang sudah ditentukan adalah diskualifikasi atau pembatalan peserta pemilu. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Ketut Sumadiaso melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.